ya. Oke, Bapak ulangi. Kalau di hukum 2 Newton ini ada kemungkinan ketika terjadi perubahan kondisi gerak pada sebuah benda, maka bisa disebabkan itu karena disebabkan oleh adanya gaya penggerak, atau kebalikannya gaya penggerak akan menghasilkan perubahan kondisi gerak. Nah, perubahan kondisi gerak itu dicirikan dengan apa? Yang pertama itu adanya perubahan kondisi gerak yang tadinya diam jadi gerak, atau yang tadinya gerak jadi diam, atau muncul percepatan, apakah itu dipercepat atau diperlambat. Gitu ya. Nah, gerakan atau persamaan yang digunakan untuk persamaan gerak yang digunakan pada hukum kedua Newton ini hanya menggunakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ya. Nah, dari persamaan ini bisa kita dapatkan bahwa besarnya percepatan yang diberikan atau yang dipunyai oleh sebuah benda yang berubah kondisi geraknya itu sama dengan total gaya yang bekerja dibagi dengan jumlah masanya. Ini tinggal kita ubah aja. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal mengenai hukum kedua Newton, maka ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada pilih masanya. Kemudian gambar gayanya yang menggunakan diagram gaya. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menggambar diagram-diagram gaya. Kemudian lakukan penjumlahan gaya F. Ingat bahwa penjumlahan gayanya ini nilainya akan saling bergantung pada arahnya. Kalau berlawanan berarti nanti jadi saling mengurangi, atau yang searah juga nanti akan dijumlahkan. Berarti ini nanti dijumlah. Kalau berlawanan jadi dikurangi gitu ya. Nah, hukum Newton berikutnya adalah hukum ketiga Newton, yaitu mengenai aksi dan reaksi. Nah, hukum ketiga Newton ini menyatakan bahwa ketika sebuah benda memberikan gaya pada benda yang lain, pada satu benda yang lain, maka benda yang lainnya akan memberikan reaksi. Akan memberikan gaya balik, yaitu berupa gaya reaksi. Dengan diciri-cirikan bahwa besar gaya aksi dan reaksinya itu sama besar. Yang kedua itu saling berlawanan arah. Dan yang ketiga adalah bekerja pada dua benda yang berbeda. Di mana besar gaya aksinya harus sama dengan lawan atau yang berlawanan arah dari gaya reaksinya. Contohnya apa? Kemarin Bapak sudah contohkan ya. Kalau kita nonjok tembok tuh, maka seolah-olah temboknya nonjok balik ke kita ya. Artinya semakin keras kita nonjok tembok, maka tangan kita juga akan merasakan gaya balik yang semakin keras juga. Sehingga tangan kita akan semakin sakit. Ya, hukum 1, 2, dan 3 Newton. Ini contoh soalnya. Kemudian nah ini baru masuk ke sini. Apakah gerobak yang ditarik selalu bergerak? Tidak juga. Jadi gerobak yang ditarik ada kemungkinan dia diam, ada kemungkinan dia bergerak. Kalau dia diam berarti dia statis, berarti masuknya ke hukum 1 Newton. Kalau dia bergerak berarti dia dinamis, berarti masuknya ke hukum 2 Newton. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau mempelajari bagaimana caranya kita menggambar diagram-diagram gaya supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah mengenai gaya atau hukum Newton. Yang pertama adalah kita harus pilih dulu massa dari bendanya atau benda yang mempunyai massa gitu ya. Misalkan ada 2 atau lebih berarti harus kita pilih satu per satu. Jadi harus kita kalau misalkan ada 2 atau 3 atau lebih bendanya, berarti diagram gayanya juga ada banyak gitu, bergantung sama bendanya masing-masing. Misalkan Bapak punya sebuah benda saja, maka diagram gayanya cukup untuk satu benda ini saja, gitu ya, benda yang bermassa M. Tapi kalau misalkan ternyata bendanya itu ada banyak, misalkan ada M1, kemudian ada M2, kemudian ada M3 di sini, nah berarti kita harus gambarkan diagram gayanya per masing-masing dari bendanya. M1 ada diagram gayanya sendiri,
M2 ada diagram gayanya sendiri, dan M3 juga ada diagram gayanya sendiri. Nah, untuk bisa menggambarkan diagram gaya itu adalah penjabaran gaya-gaya yang bekerja, penjabaran gaya-gaya apa saja yang bisa bekerja pada sebuah benda. Pada sebuah benda. Ya. Nah, untuk bisa menggambarkan gaya apa aja yang bisa digambarkan, yang bisa kita gambarkan, atau gaya apa saja yang bisa kita gambarkan yang bekerja pada benda tersebut, maka kita harus kenal apa aja gaya yang mungkin muncul ketika kita menggambarkan diagram-diagram gaya, atau gaya apa saja yang mungkin bekerja pada sebuah benda tersebut. Setelah digambarkan diagram gayanya, kemudian lakukan penjumlahan gayanya bergantung dengan arahnya mau kemana. Nah, gaya yang mungkin muncul ketika kita menggambarkan diagram gayanya ada banyak nih. Ada gaya luar atau eksternal, ada gaya berat, gaya tali, gaya normal, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Bapak, Ya. kalau tadi kan kalau nggak bergerak masuknya ke hukum Newton 1. Kalau bergerak ke hukum Newton 2. Kalau Peranan bergerak hukum Newton dengan 3 percepatan gimana? ya. Nah, hukum 3 Newton itu syaratnya harus ada 2 benda. Jadi kalau cuma satu benda, maka tidak mungkin ada hubungannya dengan hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton itu syaratnya harus ada 2 benda. Dan 2 bendanya ini harus saling berinteraksi. Misalkan benda M1 nih, misalkan 2 benda atau lebih ya, berarti di sini M1, M2 sama M3. Nah, kemungkinan kalau saya kasih satu gaya, maka gaya benda yang lainnya juga akan dapat gaya kan? Maka ketiga benda ini akan saling berinteraksi. Berarti ada hubungannya sama hukum ketiga Newton gitu. Karena mereka akan saling berinteraksi. Beda cerita kalau misalkan saya punya 2 benda, tapi misah nih. Kalau saya kasih gaya ke sini kan ini nggak otomatis dapat gaya ya. Jadi tidak ada interaksi di antara kedua benda ini. Maka ini nggak mungkin ada hukum 3 Newton itu tidak mungkin. Paling hukum 1 aja atau hukum 2 aja. Gitu ya. Jadi syaratnya di hukum 3 Newton itu, hukum 3 Newton, yang pertama ada 2 benda. Terus yang ketiga mereka saling berinteraksi. Untuk bisa masuk ke hukum 3 Newton. Oke, sekarang kita masuk kembali lagi ke gaya-gaya yang mungkin muncul ya. Yang pertama ada gaya luar. Gaya luar ini yang biasa saya sebut sebagai gaya F. Kemudian ada gaya berat atau gaya weight ya. Tegangan tali gitu ya. Gaya tegangan tali pakainya T. Kemudian gaya normal. Gaya gesek F kecil dan gaya sentripetal. Nah, kita pelajari bagaimana cara menggambarkan diagram gayanya untuk masing-masing gaya yang mungkin muncul ini. Nanti kita pelajari bagaimana cara menggambarkan dan menjabarkan diagram gaya untuk gaya luar, bagaimana cara menggambarkan dan menjabarkan diagram gaya untuk gaya berat, gaya tali, gaya normal, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Jadi kita mau mempelajari bagaimana cara menggambar gayanya dan menjabarkan. Kenapa harus dijabarkan? Karena di tahap yang terakhir kita harus melakukan penjumlahan gayanya. Nah, karena gaya adalah besaran vektor, sehingga penjumlahan gaya ini juga kita ikut aturan yang penjumlahan vektor. Makanya jangan dihilangin ya, atau jangan sampai dilupakan materi kita tentang penjumlahan vektor. Jadi untuk bisa menjumlahkan, kita harus bisa menggambar dulu dan harus bisa menjabarkan dulu gaya-gayanya. Baru nanti tahap terakhir kita lakukan penjumlahan ya.
Oke, kita masuk saja langsung ke gaya yang pertama, yaitu adalah gaya luar atau gaya eksternal. Nah, gaya luar atau gaya eksternal ini adalah gaya dari luar atau bukan dari bendanya itu sendiri yang diberikan kepada bendanya. Apakah itu dia berupa tarikan atau dorongan? Gitu ya. Jadi misalkan di gambar yang di atas ini berarti bendanya ditarik. Gambar yang di bawah ini berarti bendanya didorong. Kemudian gaya luar yang diberikan kepada sebuah benda akan memberikan kecenderungan arah gerak dari bendanya tersebut. Contohnya kalau misalkan kita punya benda bermasa M tadi ditarik dengan gaya F ke situ ya, maka kira-kira kecenderungan gerak si benda ini, benda yang di atas nih, ini cenderungnya geraknya ke arah mana nih? Atas. Ke atas dan ke bawah. Ke depan. Ke depan itu berarti ke kanan, betul ya. Jadi ada kecenderungan benda ini bergerak ke arah atas dan ke arah kanan. Gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan pergerakan benda ini, maka kemungkinan si gerak benda ini ada komponen arah gerak yang arahnya ke atas ya. Ada komponen gerak yang arahnya ke kanan. Gitu ya. Nah, komponen gerak ini dihasilkan akibat adanya apa? Akibat adanya gaya F yang besarnya ini ya, yang punya kemiringan atau punya sudut perbedaan sudut dengan garis mendatar yaitu sebesar theta. Kenapa menyebabkan dia bergerak ke arah kanan dan ke arah atas? Karena kalau kita ngomongin tentang gaya yang punya sudut ya, maka bisa kita jabarkan menjadi gaya pada sumbu yang vertikal dan gaya pada sumbu yang horizontal. Biasanya kalau sumbu vertikal kita namain sebagai sumbu apa? Y. Y ya. Kalau yang sumbu horizontal? X. Berarti sumbu X ya. Maka gaya F ini berarti mempunyai komponen pada sumbu X yang kita namakan sebagai F. F apa nih? C. FC. Dan gaya F juga akan mempunyai komponen pada sumbu yang vertikal. Kalau dia komponennya pada sumbu horizontal di sumbu X berarti namanya Fx ya. Dan kalau dia punya sumbu vertikal berarti namanya adalah Fy. Bapak, Ya. yang kemarin yang diganti J sama I apa? J sama I. Oh itu vektor satuan. Kita nggak pakai vektor satuan itu karena kita nggak ngomongin vektor secara utuh ya. Sekarang kita udah masuk ke gaya. Maka satuan dari vektornya itu sudah pakai satuan dari gaya. Kalau mau pakai J boleh. Kalau mau pakai J boleh. Atau pakai I boleh. Kalau sumbunya kita pakai I, J, dan K. Nah, dalam kasus ini Bapak gambarkan sumbunya apa? X dan Y ya. Maka gayanya Bapak namakan Fx dan Fy. Kecuali kalau kita pakai sumbunya I, J, dan K. Jadi sumbu vektor itu boleh pakai sumbu kartesian X, Y, Z ya. Boleh juga pakai sumbu satuan vektor atau vektor satuan yaitu I, J, K. Jadi tidak masalah mau pakai Fx atau Fy atau Fi, Fj boleh juga. Tidak masalah. Tetapi untuk mempermudah karena nanti kedepannya kita akan sering menggunakan bidang kartesian yaitu X, Y, Z, maka Bapak langsung saja gunakan bidang yang X, Y, dan Z ya. Di sini karena gambarnya 2 dimensi, maka tidak ada yang Z-nya, sehingga kita punya cuma punya 2 yaitu X dan Y-nya saja. Jadi komponen gaya F itu bisa kita jabarkan menjadi komponen gaya pada sumbu X yaitu Fx dan komponen gaya pada sumbu Y yaitu Fy. Nah, komponen gaya
Fx atau komponen gaya pada sumbu arah mendatar pada sumbu X itu akan menyebabkan bendanya cenderung bergerak ke arah kanan atau bergerak ke arah sejajar dengan sumbu X-nya. Nah, komponen gaya pada sumbu yang vertikal atau sumbu Y itu akan menyebabkan bendanya cenderung bergerak ke arah atas atau ke arah yang sumbu Y. Dimana kalau kita punya gaya, terus tadinya bendanya ini diam, terus jadi bergerak. Ya, berarti muncul apa nih namanya? Hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 katanya, atau hukum 2 Newton ya. Katanya sigma F akan sama dengan massa dikali dengan apa tuh? Masih ingat nggak? Kali A. A itu apa? Percepatan. Percepatan. Berarti kalau begitu ada percepatan yang dihasilkan oleh gaya tadi terhadap bendanya yang bermassa M. Nah, pada sumbu yang mendatar atau sumbu X, maka dia akan menghasilkan percepatan juga sama arahnya yaitu pada sumbu X. Sehingga saya bisa namakan bahwa kecenderungan gerak benda tadi ke arah sumbu yang mendatar itu dicirikan dengan munculnya percepatan pada arah sumbu X yaitu AX. Sedangkan pada arah sumbu Y berarti munculnya percepatan pada arah sumbu Y yaitu AY. Ya, jadi yang pertama kita gambarkan Bapak, ya. maaf boleh diulang nggak yang sebelum AY? Soalnya tadi di sini nggak lagi. Sebelum AY, oke, Bapak ulangi ya. Kan menurut hukum 2 Newton katanya kalau ada gaya yang berlaku pada sebuah benda yang bermassa maka akan muncul yang namanya percepatan ya. Nah, di gambar ini kan kita sudah gambarkan hasil atau kita jabarkan si gaya F tadi punya dua komponen yaitu di sumbu X dan sumbu Y. Oleh karena itu percepatannya juga ada dua komponen yaitu yang pertama ada komponen percepatan pada arah sumbu yang mendatar atau sumbu X, Bapak namakan A, akselerasi pada sumbu X, dan ada juga percepatan yang sejajar dengan arah sumbu yang vertikal yaitu AY. Gitu ya. Jadi kalau kita punya dua gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak, yang tadinya diam jadi bergerak, maka akan muncul yang namanya percepatan. Nah, gayanya masalahnya di sini gayanya punya dua komponen di sumbu X dan sumbu Y. Oleh karena itu, percepatannya juga akan ada dua komponennya yaitu AX dan AY. Ya, sehingga ada dua percepatan yang bisa kita cari, AX dan ada AY, di mana AX itu sama dengan sigma atau total gaya yang bekerja pada sumbu X dibagi dengan massanya, sedangkan AY berarti total gaya yang berada pada sumbu Y dibagi dengan massanya. Tuh. Jadi kita hitung atau kita jabarkan bergantung pada sumbunya masing-masing. Apakah itu sumbu X atau sumbu Y. Nah, kalau saya mau di sini kan berarti ada komponen vektor arah X, komponen vektor arah Y. Nah, kalau saya mau menggabungkan keduanya, berarti mau mencari percepatan total ya. Berarti kita gunakan persamaan untuk penjumlahan vektor yang sudutnya 90 derajat. Yaitu AX dikuadratkan ditambah dengan AY kuadrat. Kayak itu ya Pak, Pitagoras bukan? Betul, kayak Pitagoras. Loh, kenapa Pak kayak Pitagoras? Nah, kenapa? Karena kalau saya misalkan gambar ini adalah segitiga, nah ini kan segitiganya siku-siku tuh. Ya enggak? Di sini juga A-nya juga segitiganya siku-siku tuh. Nah, berarti hampir sama kayak Pitagoras. Kalau Pitagoras kan berarti ngomongin tentang segitiga yang siku-siku ya.
Bapak bisa contoh soal gak? Mau langsung contoh soal? Tapi yang bagian ini doang. Yang bagian ininya aja. Oke. Ya. Yang ini. Bapak ambil sebuah gambar. Gambarnya sama kayak tadi ya. Di sini Bapak belum tentukan massa dari bendanya. Kira-kira mau pakai berapa kilo nih massanya? 10 kilo. Oke. Dan Bapak belum tentukan besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Kira-kira berapa Newton? 5. Yakin 5 Newton? Insya Allah. Ambil 50 lah ya, jangan kecil-kecil banget lah. Kalau 5 Newton tuh sama aja kayak kalian cuma nyentuh gitu doang. Itu 5 Newton. Ya setidaknya 5 Newton lah biar kelihatan bahwa kita tuh lagi narik benda tersebut ya. Nah, kemudian ada perbedaan sudut terhadap sumbu yang mendatar. Ada theta. Nah, ini saya ambil aja nilainya 37 derajat biar gampang untuk bisa kita cari nilai sin dan cosnya ya. Oh iya, saya belum ngasih tahu nilai sin dan cosnya ya. Ah, ini fx dan fy gimana? Fx itu karena dia komponen pada sumbu x, nanti ya sebelum kita ke contoh soal, Bapak balik lagi ke tadi. Kan kita belum tahu besarnya fx dan besarnya fy berapa ya. Nah, untuk bisa mencari nilai atau besarnya sumbu gaya pada sumbu x dan gaya pada sumbu y, maka kita menggunakan trigonometri yang sin dan cos dan tangen tuh untuk segitiga siku-siku. Masih ingat kan nih? Lupa. Lupa ya. Oke, kalau Bapak gambarkan ya, di sini ada segitiga nih. Bapak gambarin warna ungu. Ya, ada segitiga siku-siku kan ya. Terus Bapak keluarkan nih segitiga siku-sikunya. Ini segitiga siku-siku. Maka di sini ada theta ya. Kemudian di sini ada f. Ya enggak? Kemudian di situnya kan ada fy, sorry ini fx dulu. Fx. Kemudian di sininya ada fy. Ya, di sini ada sudutnya yaitu theta. Nah, kira-kira fy sama fx itu apakah dia ada di depan dari sudut? Apakah dia ada di samping dari sudut? Apakah ada dia ada di sisi miring dari sudutnya? Kita lihat dulu fy. Fy terhadap theta itu ada di depannya atau ada di sampingnya? Di depan. Di depan. Berarti fy ini bagian depan ya. Di sampingnya fx atau fx ya. Maka miringnya adalah f. Begitu ya. Maka untuk mencari besarnya fy, di mana fy kalau berada bagian di bagian depan dari sudutnya itu selalu pakai sinus dari sudut. Kalau bagian samping berarti selalu pakai cos dari sudutnya. Oleh karena itu untuk mencari fy berarti sama dengan f dikali dengan sinus dari sudutnya. Sedangkan fx adalah f dikali dengan cos dari sudutnya. Paham ya? Jadi untuk bisa menentukan sinus, mau pakai sinus apa cos nih untuk fx atau fy-nya? Kita tentukan dulu segitiga siku-sikunya. Kemudian kita lihat apakah fy ini ada di depan atau di samping dari segitiganya. Dan fx apakah dia ada di depan atau di samping dari segitiganya. Kalau di depan berarti sudah pasti pakai sin. Kalau di samping berarti sudah pasti pakai cos. Berarti Bapak kalau misalnya FY-nya ada di samping sudut berarti di cos. Ya, betul. Bapak ambil contoh lain ya. Di sini gambarnya jelek nih. Bapak ambil contoh lain. Misalkan Bapak punya gaya F miring ke situ ya. Tapi sudutnya itu ada di sini nih tetanya. Ya, maka Bapak seolah-olah gambarkan dulu segitiganya. Bapak gambarkan dulu segitiganya. Siku-sikunya gitu ya. Ini siku-sikunya kan. Berarti
pada arah yang mendatar ini, kalau arah mendatar kan biasanya sumbu X ya, berarti ini ada Fx, kemudian arah yang vertikal ada Fy. Nah, dari segitiga ini ya, Fy ada di bagian mana nih? Samping atau Samping. depannya sudut? Samping ya. Oleh karena itu Fy-nya sama dengan F dikali dengan cos dari tetanya. Gitu ya. Sedangkan Fx ternyata ada di depan dari sudutnya. Berarti Fx-nya sama dengan F dikali dengan sin dari tetanya. Gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan sinus atau kosinusnya, perhatikan dulu segitiga, siku-siku, dan sudutnya. Gitu. Apakah dia sisinya ada di samping atau di depan dari sudut. Depan berarti sudah pasti pakai sin, di samping berarti dia sudah pasti pakai cos. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke contoh soal yang tadi. Nah, di sini ternyata gayanya adalah 50 Newton. Dan arahnya miring tuh, punya sudut 37 derajat. Nah, tadi Bapak ambil langkahnya. Yang pertama adalah pilih dulu masanya. Kemudian yang kedua adalah gambarkan diagram gayanya. Diagram gaya. Kemudian lakukan penjumlahan gaya. Nah, selagi menggambarkan diagram gayanya, kita harus juga bisa menjabarkan apakah gaya tersebut punya komponen di sumbu X dan di sumbu Y atau enggak. Dan ternyata di sini kita bisa lihat bahwa gayanya, karena gayanya miring, maka sudah pasti dia punya komponen pada sumbu yang mendatar dan pada sumbu yang vertikal ya. Berarti dia akan punya gaya pada sumbu X, sebentar, Fx, dan akan punya gaya pada sumbu yang vertikal, yaitu Fy. Seperti yang sudah Bapak gambarkan di penjelasan tadi sebelumnya, ternyata Fx ini akan memberikan kecenderungan gerak bendanya ke arah yang sumbu mendatar, maka berarti dia akan muncul yang namanya Ax, gitu ya. Dan Fy akan memberikan kecenderungan benda bergerak ke arah yang sumbu vertikal, berarti dia juga akan muncul yang namanya Ay. Nah, sekarang dari soal ditanyakan berapa nilai Ax-nya dan berapa nilai Ay-nya. Lalu setelah itu berapa A totalnya? Nah, kalau untuk mencari percepatan, kan ini kan udah pasti muncul percepatan nih. Berarti masuknya ke hukum 1, 2, atau 3 Newton? 2. Hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton bilang bahwa jumlah gaya yang diberikan pada sebuah benda bermassa tertentu akan menyebabkan munculnya percepatan. Atau karena kita mau carinya percepatannya, berarti percepatan sama dengan jumlah gaya yang diberikan pada benda bermassa tertentu. Nah, di sini percepatannya ada dua komponen. Ada percepatan pada sumbu X dan percepatan pada sumbu Y. Berarti kita hitung satu persatu. Percepatan pada sumbu X berarti total gaya yang bekerja pada sumbu X dibagi dengan masanya. Sedangkan percepatan pada sumbu Y berarti adalah total gaya yang bekerja pada sumbu Y dibagi dengan masanya. Ya. Nah, pada kasus ini gaya yang bekerja pada sumbu X ada apa aja? Ada berapa? Yang mana yang bekerja pada sumbu X? Gimana Bapak? Oke, digambar nih. Bapak sudah gambarkan diagram gayanya ya. Ini diagram gayanya Bapak sudah gambarkan dan Bapak sudah jabarkan menjadi sumbu X dan sumbu Y. Oke. Berarti kan ini Fx adalah gaya yang bekerja pada sumbu X dan Fy adalah gaya yang bekerja pada sumbu Y kan? Oke, sampai di sini di gambar Ya, ini. Pak. Ada yang belum paham tentang gambar ini?
Insya Allah paham, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang Bapak mau cari berapa percepatan yang dihasilkan pada arah sumbu yang mendatar atau sumbu X. Ternyata arah sumbu mendatar itu berarti yang sumbu X tuh ya. Nah, kira-kira di arah yang sumbu mendatar, gayanya ada apa aja? Yang arah yang mendatar nih. Gayanya ada tarikan atau dorongan, Pak? Gimana? Oke, masih bingung ya. Dorongan. Bapak punya, saya balik lagi ya. Bapak punya gaya F tuh yang miring ya. 50 Newton besarnya. Ya, karena dia miring, Bapak jabarkan jadi dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Berarti si gaya ini nih sebenarnya dia punya komponen pada sumbu yang mendatar dan punya komponen pada sumbu yang vertikal. Artinya gaya F yang miring ini sebenarnya dia itu ada gaya yang ke arah yang sumbu X dan ada gaya yang ke arah sumbu Y. Gitu kan? Paham nggak? Paham nggak? Bisa? Oke. Ya. Nah, Maaf Bapak, berarti itu gayanya kebagi jadi dua atau gimana? iya gayanya itu ada dua macam, ada kebagi dua. Tuh, karena yang miring tadi kita bongkar, kita jabarkan istilahnya ya. Jadi kayak kita punya uang 100.000, saya jabarkan jadi 2 buah 50 ribuan gitu ya. Berarti Ya, Bapak Pak. gaya masing-masing buat Fx itu tuh 25 Newton, yang F-nya 25 Newton juga. Nah, Atau itu belum tentu. Nah, belum tentu. Untuk mencari gaya besarnya gaya Fx, kita ambil segitiga siku-siku ini. Tuh. Segitiga siku-siku itu. Ini tetanya ya. Yang ke situ kan Fx tuh ya. Yang ke arah Iya, sumbu Pak. mendatar. Yang ke arah sumbu vertikal kan berarti Fy ya. Iya, Pak. Iya enggak? Nah, Fx ke arah sumbu mendatar ini ada di bagian mananya dari sudut? Samping. Samping. Berarti Jadi Fx cos. itu adalah F dikali dengan cos dari sudut. Kalau Fy ada di bagian mana dari segitiga? Dari sudut? Jadinya Jadi F dikali dengan sin dari sudut. Jadi belum tentu pecahan tadi, pecahan yang 100.000 itu 50, ini 50, enggak juga. Ini karena kalau uang kan bentuknya skalar ya, jadi tidak bisa kita tentukan arahnya, sedangkan untuk vektor ini harus kita gunakan aturan vektor, yaitu menggunakan segitiga siku-siku tadi. Pembagiannya itu berdasarkan penjumlahan vektor. Nah, sekarang Bapak tanya nih, ini kan yang mau kita cari adalah percepatan pada arah sumbu X. Nah, kira-kira gaya yang bekerja pada arah sumbu X dari gambar itu tuh ada gaya apa aja? Cos. Ada gaya yang cos katanya. Yaitu ada gaya yang Fx berarti ya. Oh, iya, iya. Ya. Berarti selain Fx ada gaya lain nggak? Ada. Apa? Ada. Apa? A itu kan percepatan. Bukan Berarti gaya. Fx doang, Bapak. Berarti cuman ada Fx saja. Berarti cuman ada Fx-nya aja nih. Ya, dibagi dengan masanya. Begitu juga dengan gaya yang bekerja pada sumbu yang vertikal. Ada apa di situ? Ada sin. Ada Fy-nya saja ya, atau F nanti F sin. Boleh. Jadi di sini kan cuma ada satu, di sini juga cuma ada satu. Ya. Nah, Fx katanya F dikali dengan cos dari sudut. Sedangkan Fy adalah F dikali dengan sin dari sudut. Begitu ya, dibagi dengan M masanya. Nah, baru kita masukin angka-angkanya. F-nya berapa tadi? 50. 50. Cos dari sudutnya berapa tadi? 37. 37. Dibagi dengan massa bendanya berapa tadi? 10. Untuk yang AY-nya sekarang, ini AX ya. F-nya berapa tadi? 50 ya? 50. Sin 37 dibagi dengan massanya 10. Ini Bapak coret jadi tinggal 5 ya. Ya juga tinggal 5 ya. Oke.
5 dikali dengan cos 37. Berapa cos 37? 1,4. 1,4. Dapat dari mana? Nggak tahu. 2,4. Ayo, ada di catatan tentang vektor yang segitiga siku-siku untuk sudut-sudut tertentu, nilai sin, cos, Bentar, dan Pak. Bentar, Bapak. tangan untuk Bentar. sudut-sudut istimewa. Nggak ada. Harus ada. 8,6. Bukan. Di catatan vektor sudut nilai sin dan cos dari sudut 37 derajat. Lupa, Bapak. 0,8. 0,8. Yang sinusnya 0, 0,6 ya. Jadi untuk sudut 37 itu sinusnya nilainya 0,6 atau boleh 3 dibagi dengan 5. Cosnya itu 4 dibagi dengan 5. Itu loh yang sudut kecil sama sudut besar. Masih ingat gak? Lupa. Belum dicatat. Bapak mah seingat Bapak mah Bapak pernah ngejelasin. Karena kelas-kelas lain nyatat semua loh. Nggak tahu kalau kelas kalian nyatat nggak. Jadi untuk nilai cos dari 37 adalah 0,8 atau Bapak ganti jadi 4/5 aja ya biar gampang ngitungnya. Nilai cos 37 adalah 4/5. Sedangkan nilai sin 37 adalah 3/5. Berarti ini berapa nih? 5 dikali 4/5. 20 dibagi 5. 4. 4 meter per sekon kuadrat gitu ya. Kemudian ini 3 meter per sekon kuadrat ya. Berarti komponen percepatan pada sumbu X adalah 4 meter per sekon kuadrat, sedangkan pada arah sumbu Y-nya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ternyata Bapak nanti Gimana? Bapak nanti kalau PTS kan ini apa? PG. Bapaknya udah nyantumin gambarnya atau gimana? Kalau paling gambar yang tadi aja sebelum Bapak tambahin FX sama FY. Nanti kita coba latihan soal setelah ini ya. Sendiri? Iya, sendiri. Nggak dikumpulin kan, Pak? Ditunjukkan ke kamera. Ayo, guys. Tapi dikerjain bareng Bapak, maksudnya ntar dikoreksi gitu kan? Enggak, kalian langsung kerjain sendiri. Bapak mah. Iya, maunya tapi nanti dibahas kan, Pak? Iya pasti kalau dibahasnya. Bapak, tapi sudutnya 37 aja. Iya, sudutnya 37. Oh, enggak, nanti Bapak kasih nilai sin dan cosnya untuk soal latihan ya. Iya, Pak. Untuk soal latihan, itu Bapak kasih nilai sin. Ya, Bapak. Ya. Nisa gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Siapa? Nisa gak bisa masuk. Sama Nisa itu, sama Ayasa. Internetnya apa? Dari masalah dari Zoom-nya kayaknya. Kalau gitu Bapak nggak bisa ini kayaknya, soalnya sebentar. Oh, Bapak mau dicatat dulu ya, Pak? Iya. Bisa di asrama nggak? Kalau ada di asrama bareng sama teman yang lain aja. Oke ya, sudah ya. Kalau sudah kita latihan nih. Latihan nih, ayo. Sebentar, Bapak mau dicatat dulu. Enggak. Bapak harus pakai gambar gak? Harus dong. Kan Bapak udah gambarin. Udah? Ayo cepet. Belum, Bapak belum. Bapak ininya
FY-nya tetap ada di depan kan, di depan itunya. Di FY-nya? depan ya, Iya, betul. tetap kan. Cuma diganti angkanya kan? Belum tahu. Allahu Akbar. Kalian di sebelah kalian ada buku paket kan ya? Gak ada. Ada Pak. Kita tangan kosong, Pak. Bukan di samping Pak, di belakang. Iya, pokoknya di sekitar kalian ada buku paketnya ya. Apa? Jangan lewat buku paket dari Bapak aja. Oh, berarti nanti Bapak kasih tugas dari buku paket, mau? Gak mau, Bapak. Ya udah, pakai Soalnya kita kan latihannya kita langsung dari buku aja paket aja. bareng-bareng. Kita latihannya dari buku paket biar sekaligus kita menyelesaikan soal-soal yang dari buku paket gitu. Supaya Bapak nggak usah ngasih tugas. Mau nggak dikasih tugas? Iya, jangan kasih tugas tapi latihan soal gak apa-apa. Iya, ini latihan soal. Ya. Oke ya. Sudah ya. Latihan soalnya adalah nomor 9 halaman 163. Silakan dibuka. Maaf, Bapak mau di ini dulu slide sebelumnya, mau screenshot dulu. Sebentar. Bapak satu soal dulu ya. Iya, satu soal dulu yang nomor 9 dulu. Halaman 163. Mangga. Nah, di situ ada 45 derajat ya. Bapak kasih nilai sudut dari 45 derajat, nilai sin dan cosnya. Bapak boleh di bukunya kan? Boleh di bukunya. Tapi Bapak kan dari dulu udah anjurkan ya. Jangan kalau latihan soal jangan di buku paketnya tapi di buku latihan. Tapi harus digambar dong. Ya, mau tidak mau. Bapak itunya sin sama cosnya. Oke. Sin dan cos dari sudut 45 derajat adalah setengah akar 2. Kalau mau didesimalkan, Nilainya jadinya berapa? 0,7. 0,7 Pak. Sekarang, Kosnya 0,7 semua, Pak. sin dan cosnya semuanya 0,7. Perhatikan soalnya ya, perhatikan soalnya. Perhatikan soalnya di nomor 9 halaman 163. Bapak, Ya, ini buat F3-nya itu teh gimana? gimana? F3. Buat apa? F3-nya Bapak itu gimana? F3-nya ke situ benar 32 Newton. Pak, berarti ini AX sama AY-nya gimana? Ya, kok berarti mana? AX-nya berarti dihasilkan oleh gaya-gaya yang bekerja yang sejajar pada sumbu X. Sedangkan AY-nya berarti gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yang vertikal. Bapak, Hmm? tapi di sini kan kalau yang contoh soal Bapak yang FY-nya itu ada gitu ya. Ini nggak ada garis, cuma garis doang Pak. Cuman garis doang, yakin. FY-nya nggak ada. Oke, di situ ada berapa gaya? 3. Ketiga. Ada F1, F2, dan F3. Kita lihat F2 sama F3 dulu. F2 sama F3 dulu. Ada FY-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia punya komponen di sumbu Y nggak? Enggak.
Nggak ada, berarti ya udah karena dia nggak punya komponen di sumbu Y, maka untuk F2 dan F3 nggak perlu dicari F2Y sama F3Y-nya. Karena mereka nggak punya komponen di sumbu Y. Berarti cuma nyari fx, ax aja, Pak. Bapak, Ya. gimana caranya kita tahu itu bergerak atau tidak? Nah, untuk tahu bergerak atau enggak, kan ada syaratnya tadi. Kalau dia bergerak, keadaan bergerak. Nah, ini. Ada muncul apa tuh di situ? Kalau dia itu bergerak, berarti muncul yang namanya percepatan. Nah, berarti kita harus cari nilai percepatannya. Kalau percepatannya ada, berarti dia bergerak. Kalau percepatannya tidak ada atau sama dengan 0, berarti dia tidak bergerak. Begitu. Nah, di soal halaman nomor 9 ini, halaman 163, kalian perhatikan pilihan jawabannya. Di situ, pilihan jawabannya, pergerakannya kalau enggak ke kanan ya ke kiri. Berarti dia bergeraknya hanya pada sumbu apa tuh? X. Ya, sumbu X-nya aja. Berarti sama aja kita mencari nilai percepatan hanya pada sumbu X-nya saja. Nggak perlu kita cari nilai percepatan pada sumbu Y-nya. Karena di situ pergerakannya hanya pada sumbu X. Mana ada yang udah ketemu jawabannya? Pak. Jadi kan tadi kata Bapak cuma nyari yang X-nya doang. Berarti rumusnya dulu itu AX sama dengan sigma FX per M dulu. Itu tuh ngambilnya F2 sama F3 digabung. F2 sama F3 lihat arahnya kemana? Beda. Beda, berarti kalau arahnya berlawanan diapain? Dikurang. Dikurang. Berarti jadinya 32 dikurangi 20. Boleh, 32 kurangi 20. Berarti F1-nya gimana? Hah? F1X-nya gimana? F1, ya gimana? Aku belum ngerti. Oke. Sebelum menjumlahkan atau mengurangi, kalian tentukan dulu. Kira-kira yang ke arah kanan itu atau ke arah kirinya, yang mana yang positif, mana yang negatif. Yang mana kira-kira yang arahnya positif enaknya? Ke kanan. Kanan, berarti yang semua yang ke arah gaya yang ke arah kanan, maka nilainya positif. Dan semua gaya yang ke arah kiri, maka nilainya negatif. Berarti yang ke arah kiri ada siapa aja gayanya? Ada 3 doang. F3 doang, berarti F3 nilainya adalah negatif 32. Kalau kita ambil totalnya, total gaya pada sumbu X-nya, berarti ada F1X ya, ditambah dengan F2, tambah dengan F3 kan ya? Kan kita mau totalkan tuh ya, kita mau totalkan. F1X-nya nilainya positif F1X ya, ditambah dengan F2-nya nilainya juga positif. Nah, F3-nya kan nilainya negatif, begitu. Bapak, tadi teh gimana Pak? Di sini nge-lag. Oke, kan yang kita mau cari adalah percepatan pada arah yang mendatar aja ya, atau pada sumbu X. Maka kan kita cari total gaya pada sumbu X ya dibagi dengan masanya gitu ya, dengan masanya. Nah, kita lihat bahwa ke kanan itu arahnya positif dan ke kiri arahnya negatif. Oleh karena itu kalau kita mau mencari total, maka gaya-gaya tersebut kita totalkan semuanya. Ada F1X ditambah dengan F2 ditambah dengan F3. Tapi ternyata F3 itu
nilainya berlawanan karena arahnya berlawanan tuh. Nilainya negatif karena arahnya berlawanan. Berarti kalau F1X nilainya adalah berapa gitu ya? Positif berapa? Misalkan positif 10 misalkan. Ditambah dengan F2 itu berarti positif 20. Berarti F3 jadinya negatif 32. Dibagi dengan masanya. Kita lihat apakah A-nya nilainya sesuatu atau A-nya sama dengan 0. Oke, Bapak. Bapak terus yang F1X-nya gimana? F1X-nya tadi. Ini. Sorry. Tuh, F1X-nya sama dengan Fx. F1X. Digambar dulu segitiga itunya. Berarti F1X itu pakainya sin atau cos tuh. Sorry. Bapak, Ya. tadi kan itu sigma fx-nya tuh ditambahin semuanya. Terus hasilnya 3. 3. Ya, 3 apa? meter per second kuadrat. Itu percepatannya berarti. Udah jadi percepatan. Jadi gimana? Oke. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah atau soal di sini, maka harus kita gambarkan dan kita jabarkan gaya-gayanya. Yang pertama katanya ada F1 yang arahnya miring ke sana ya. Sama dengan 24 Newton. Kemudian ada F2 yang arahnya ke situ. 20 Newton. Dan ada F3 yang arahnya ke situ. 32 Newton. Oke. Bisa kalian lihat bahwa di situ di soal si F1 ini punya perbedaan sudut 45 derajat terhadap sumbu yang vertikal. Berarti tetanya tuh ada di sini nih, teta. Yaitu 45 derajat. Gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari sumbu X dan sumbu Y-nya, maka bisa kita perhatikan di sini ada sumbu Y dan ada di sumbu X. Oleh karena itu si F1 tadi pasti punya komponen pada sumbu X, namanya F1X, dan pasti punya komponen pada sumbu Y, yaitu F1Y. Nah di soal nomor 9, itu tidak dijelaskan sebenarnya kita mau mencari pergerakannya ke arah mana. Tetapi kalau kalian perhatikan dari pilihan jawabannya, maka pergerakannya kalau enggak ke kanan ya ke kiri. Berarti kita hanya perlu mencari komponen percepatan pada arah yang sumbu X-nya saja. Berarti kita mau mencari AX-nya saja nih. Berarti AX sama dengan sigma Fx dibagi dengan masanya. Sigma F atau gaya yang bekerja pada sumbu X ada apa aja? Tadi kesepakatannya bahwa yang ke arah kanan itu nilainya positif, yang ke arah kiri nilainya negatif. Berarti F3 di sini jadi negatif 32 Newton. Yang di sini positif, yang ini juga F1X jadinya positif. Nah, di arah sumbu mendatar ada gaya F1X, ada gaya F2, dan ada gaya F3 kalau kita totalkan tuh. F1X itu sama dengan F1 dikali dengan sin atau cos ya dari tetanya tuh. Nah, kita perhatikan di sini F1 sama F1X sama F1Y itu membentuk segitiganya seperti apa? Karena sudutnya kayak gini ya, tuh segitiganya gitu tuh. Kalau saya keluarkan segitiganya, ini F, ini F1X, ini F1Y. Sudutnya di situ. Berarti F1X ada di sisi depan atau samping? Depan. Sisi depan berarti pakai sin atau cos? Sin. Pakai sin ya. Berarti F1X adalah F dikali dengan sin dari sudut.
sudutnya. Berarti F1X itu F dikali dengan sin dari sudut 45 derajat. Ditambah dengan F2. Nah, di sini F3 nilainya, masih kita jumlah kali ya. Karena belum kita masukin angkanya. Nilai F, berapa tuh nilai F? Sorry, ini F1. Nilai F1, berapa tuh nilai F1? 24. 24. Dikali sinus 45 derajat. 0,7. 0,7. Ditambah dengan F2. 20. 20. Kemudian F3 nilainya? Minus 32. Minus 32. Gitu ya? Ya. Dibagi dengan masanya berapa? 4. 4. Berarti AX-nya sama dengan 24 dikali 0,7. Jadi 16,8 ya. Ditambah dengan 20 dikurangi 32. Dibagi dengan 4. Berapa tuh totalnya yang atas? Berapa? 68,8. 68. Yakin? 4,8 bukan Pak Jumlah. 4,8. Kenapa 4,8? 16,8 tambah 20 kan 36,8. Iya. Dikurangi 32. Jadi 4,8. Dibagi 4. Jadi 1,8. 8. Ayo, 1,2 meter per sekon kuadrat. Berarti ada percepatannya enggak? Ada. Berarti bergerak atau enggak? Bergerak. Bergerak. Bergeraknya ke arah mana nih? Kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena positif. Karena nilai percepatannya positif. Positif. Berarti pilihan jawabannya adalah B. Bergerak ke arah kanan. Gerakannya pasti GLB. Kenapa gerakannya GLBB? Kan di situ gerak lurus berubah beraturan ya. Kenapa gerakannya GLBB? Ada pergerakan. Karena ada yang namanya percepatan. Jadi GLBB itu dicirikan adanya percepatan. Kalau muncul percepatan berarti pasti gerakannya GLBB. Kalau tidak muncul percepatannya, maka gerakannya GLB. Boleh bergerak tetapi dengan kecepatan konstan. Atau ada kemungkinan lain yaitu dia diam. Oke, sampai sini. Nomor 9, ada pertanyaan? Bapak, itu yang F1X-nya itu pakai sin atau cos? Kan ini pakai sin nih, udah jelas tuh. Itu di sisi yang samping. Ini. Makanya digambar dulu segitiga yang di sudut 45-nya tuh. Bapak gambarkan segitiganya gitu ya. Sudutnya kan 45-nya ada di sini nih. Nah, kalau Bapak keluarkan atau Bapak perbesar gitu ya, maka F1X tuh ada di situ, F1X, F1Y-nya ada di situ, sudutnya ada di sini nih. Gitu ya. Nah, ternyata si F1X yang mau kita cari ada di bagian depan dari sudut. Ingat, kalau di depan berarti kita selalu pakai sin. Kalau di sisi samping berarti selalu kita pakai cos. Gitu. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Oke, nah di sini ada nomor 17 halaman 166. Silakan dibuka nomor 17 halaman 166. Udah ya, dibuka. Nomor 17 halaman 166 ya. Diperhatikan soalnya, dilihat yang ditanya apa. Oke, kemudian kalian bisa kerjakan nanti malam. Jadi ini buat tugas. Nomor 17 halaman 166. Minggu depan Bapak mau random akan milih salah satu dari kalian untuk menjelaskan bagaimana mengerjakan Oke, Bapak. 17 halaman 166. Oke ya. Nah, di kelas lain ini gaya berat sudah selesai semuanya.
Nah, kelas ini Bapak jelaskan aja materinya tentang gaya berat ya. Kayaknya gaya berat udah ya sedikit ya di pertemuan kemarin. Atau belum? Bapak lupa nih. Kelas 10 IPA 1 udah apa belum ya? Gaya Belum, berat. Bapak. Belum ya? Oke. Bapak jelaskan dulu sedikit ya mengenai gaya berat. Nah, gaya berat atau gaya weight ya, itu adalah gaya yang dimiliki oleh benda diakibatkan adanya gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Jadi benda yang berada di bumi, maka dia pasti memiliki atau mempunyai gaya berat. Di mana gaya berat ini termasuk sebagai gaya yang internal atau gaya yang dimiliki oleh bendanya tersebut tanpa adanya gaya luar atau eksternal. Kalau yang gaya F tadi kan sebelumnya itu gaya eksternal ya. Kalau ini adalah gaya internal. Nah, gaya berat ini akan menyebabkan bendanya selalu jatuh ke tanah. Jadi semua yang jatuh ke tanah berarti disebabkan karena adanya gaya berat. Kalau Bapak jatuhkan pulpen ke tanah berarti sebenarnya pulpen tersebut ditarik oleh gaya berat atau ditarik oleh bumi dan akan mempunyai atau bekerja sebuah gaya yaitu gaya berat terhadap pulpen tersebut. Dan gayanya akan bekerja untuk benda yang mempunyai massa M. Jadi kalau bendanya tidak bermassa maka tidak mempunyai gaya berat. Kira-kira ada nggak benda yang tidak bermassa? Nggak ada. Hampir tidak ada ya. Oke, kemudian arahnya untuk menggambarkan menggunakan diagram gayanya, maka arahnya selalu vertikal ke bawah. Bagaimanapun bidang tempat benda tersebut berada, maka arah gaya berat selalu vertikal ke bawah kalau kita gambarkan diagram gayanya. Nah, untuk menghitung besarnya gaya berat, maka kita gunakan persamaan bahwa gaya berat dari sebuah benda sama dengan massa dari bendanya tersebut dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ini adalah percepatan gravitasi bumi. Bapak, Ya, berarti apel jatuh dari pohon contohnya itu ya? betul, Benar nggak? betul. Jadi apel bisa jatuh dari pohonnya karena dia ditarik oleh gaya berat. Gitu ya. Nah, ditarik oleh gaya berat, di mana besarnya gaya berat itu ditentukan oleh besarnya massa dari benda tersebut. Jadi semakin besar massa dari bendanya, maka akan semakin besar pula gaya berat yang dialami oleh benda tersebut. Oleh karena itu, misalkan kita punya seember air dan embernya aja yang kosong, gitu ya, massa ember dan massa air kan akan lebih besar, maka akan kita sulit angkat dibandingkan dengan ember yang kosong. Kenapa? Karena ember yang berisi air tersebut gaya beratnya lebih besar dibandingkan ember yang kosong karena massanya juga jauh lebih besar. Di sini nilai G itu 10 meter per sekon kuadrat seperti yang kalian sudah pelajari di di SMP ya. Ada G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tapi jangan keliru untuk G ini percepatan ini lambangnya adalah G kecil. Nanti kalian akan pelajari juga G yang berhubungan dengan Newton yaitu G besar. Ini adalah konstanta gravitasi. Nah, bedanya kalau G besar itu konstanta gravitasi, kalau G kecil berarti percepatan gravitasi. Konstanta gravitasi itu nilainya selalu konstan, selalu tetap. Sedangkan percepatan gravitasi bumi nilainya bisa berubah-ubah bergantung dengan situasi dan kondisi soal. Karena kadang-kadang ada soal yang mengharuskan kita menghitung nilai G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat atau 9,87 meter per sekon kuadrat atau kadang-kadang ada yang G-nya sama dengan 9,7 meter per sekon kuadrat. Biasanya kalau nilainya tidak 10, maka nilai G-nya selalu dicantumkan di soalnya. Nah, kalau nilai G-nya dicantumkan 9,8, maka mau tidak mau kita harus menggunakan nilai angka G yang ada di soalnya tersebut. Pak, gimana kalau misalkan soalnya nggak dicantumkan nilai G-nya? Nah, kalau di soalnya tidak dicantumkan nilai G-nya berapa, tidak spesifik,
maka otomatis balik lagi ke nilainya sama dengan 10. Gitu ya. Nah, untuk menggambarkan diagram gayanya, maka untuk pada bidang datar, gaya berat itu arahnya vertikal ke bawah. Bahkan pada bidang miring pun arahnya selalu vertikal ke bawah. Jadi tidak ngaruh apakah dia ada di bidang miring, ada di bidang datar, arahnya selalu menuju ke bawah. Gitu ya. Nah, karena di sini ada arah yang miring ya. Bapak maaf udah 11.30 lewat. Ya, sebentar, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Cara gambarinnya. Karena di sini ada yang miring ya, karena di sini pada bidang miring, maka sebenarnya si gaya berat ini punya komponen gaya pada sumbu yang mendatar arah ini dan sumbu yang vertikal arah dari bidang miringnya. Ya, jadi nanti kita bongkar apa ini gaya-gayanya itu di pertemuan berikutnya. Kemudian nanti masuk ke contoh soal dan latihan soalnya ya. Kemudian masuk ke gaya normal. Kita akhiri karena waktunya sudah habis ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallah. Oke, Apa semoga ini di-share kan, Pak? Insya Allah di-share. Digeser PPT-nya aja juga Bapak, share. jangan di YouTube. Siap. Iya, digeser aja. Bapak upload ke YouTube dulu, nanti Bapak pin di GCR YouTube-nya. Tapi yang pas kelas kita ya Bapak. Iya boleh, nanti kelas kalian beda dengan kelas yang lainnya, boleh. Oke. Oke, Makasih, kita Bapak. ya terima kasih, semoga Udah Bapak, semoga bermanfaat. kita cepat bertemu kembali. Amin, amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam ke Pak Arif, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.